212 ini dijadikan jalur politik, apalagi politik pragmatis, ini yang tidak elok, tidak baik tentunya. Merusak citra Islam sendiri. Karena apa? Islam dijadikan kendaraan politik. Mau tidak mau, suka tidak suka, akan berimbas kepada semua umat Islam, wabil khusus yang ada di Indonesia ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Rizik menyerukan kepada umat Islam untuk menghadiri dan membanjiri reuni aksi 212 yang akan digelar pada Kamis 2 Desember 2021 mendatang. Seruan Rizik itu sudah dibenarkan oleh pengacara Habib Rizik Ikhwan Tuan Kota. Ia mengatakan seruan itu diterima saat pihaknya mengunjungi Rizik yang tengah menjalani masa tahanan di Rutan Mabes Polri. Rizik juga menyerukan agar umat Islam membuat baliho, spanduk hingga meme terkait undangan reuni alumni 212. Ia meminta undangan itu bisa disebarluaskan secara masif di mana-mana. Meski demikian, Polda Metro Jaya menyatakan hingga saat ini belum juga mengeluarkan izin terkait acara reuni tersebut. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Ibda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala nabi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Akbar Allahul karim. Pada kesempatan ini kita membahas tentang reuni 212. Berbicara reuni 212, harus kita melihat dari perspektif yang berbeda tentunya. Jika kita melihat dari angle dinul Islam, kita akan terjebak dengan pendikotomian agama itu sendiri. Oleh karenanya, pada kesempatan ini kami berusaha untuk bersikap arif dan bijaksana tentunya, menganalisa gerakan 212 yang notabene dari perspektif politik tentunya. Lebih luas lagi filsafat. Oleh karenanya, kami ingin mengatakan, Angkatan Muda Banteng Putih mengatakan, miris dengan reuni 212 ini. Pertama yang kita pertanyakan adalah urgensinya apa? Itu pertama itu. Urgensinya apa mengadakan reuni 212? Oke, kita bisa terima takdir alam dan sudah ketetapan Allah. 212 tragedi itu atas izin Allah terjadi sehingga Bapak Ahok masuk penjara. Oke, itu sudah berlalu dan finish, selesai. Manakala 212 ini dijadikan jalur politik, apalagi politik pragmatis, ini yang tidak elok, tidak baik tentunya. Merusak citra Islam sendiri. Karena apa? Islam dijadikan kendaraan politik. Mau tidak mau, suka tidak suka, akan berimbas kepada semua umat Islam, wabil khusus yang ada di Indonesia ini. Ini yang sedikit kami mengkritisi urgensinya apa. Kalau ditanyakan apakah ada positif negatifnya, banyak negatifnya daripada positifnya. Reuni untuk apa? Apakah Bapak Ahok itu musuh negara? Apakah Bapak Ahok itu bukan saudara kita setanah air dan sebangsa walaupun berbeda keyakinan? Harusnya
sesama saudara, sebangsa dan setanah air. Beliau sudah menjalankan masa tahanan, sudah selesai. Tidak perlu diungkit-ungkit, diulang-ulang lagi, di-rewind lagi kisah-kisah lalu. Kapan move on-nya bangsa ini? Jika boleh kami mengusulkan kepada saudara-saudara kami yang tergabung dalam 212, kenapa antum-antum sekalian tidak membuat partai saja? Partai 212 Indonesia. Selesai. Jelas aturan mainnya. Daftarkan. Ikut kompetisi. Lihat hasilnya. Barokah bisa menguasai parlemen. Indonesia, negara Pancasila, bukan negara agama. Kuasai parlemen, maka Anda menjadi penguasa di Indonesia. Itu aturan main yang sudah kita sepakati bersama ketika Republik ini berdiri pertama sekali. Mari ikut aturan main. Jangan kita ajarkan rakyat, wabil khusus umat Islam, selalu berpolitik pragmatis. Sedikit-sedikit turun ke jalan. Turun ke jalan nggak apa-apa, demo nggak masalah, itu diatur dalam undang-undang boleh. Tetapi ketika demo yang mengerahkan massa besar-besaran sampai ribuan, bakal jutaan, ini yang tidak baik. Merusak tatanan demokrasi. Jangan bermain parlemen jalanan. Ini yang dikatakan pada kajian kita ini sekarang ini. Wallahu basirum bima ya'malun. Ini yang harus dipahami. Wallahu basirum bima ya'malun. Jangan sampai gara-gara teman-teman kita yang terhimpun dalam 212 membuat Allah murka. Kenapa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ini yang tidak kita inginkan. Indonesia sudah dibuat damai, tenang oleh Allah. Ya, ada gejolak ekonomi, politik, sedikit kisruh, ya biasalah. Tapi kan tidak sampai angkat senjata sesama suku, perang saudara, kan tidak seperti itu Indonesia. Ini adalah rahmat dari Allah yang harus kita jaga. Wallahu basirum bima ya'malun. Ingat itu baik-baik. Allah memperhatikan tindak tanduk kita. Jangan gara-gara segelintir orang terimbas se-Indonesia. Syahwat politik sah, halal, syahwat politik. Tapi ketika diimplementasikan dengan jalan yang tidak konstitusi, ini yang hukumnya haram. Kalau sudah sampai ribuan, jutaan, itu bukan demonstran lagi, tapi sudah menjurus kepada politik pragmatis, menggulingkan pemerintah yang sah dengan people power. Ini yang tidak boleh. Menggunakan label Islam untuk menggulingkan kekuasaan yang sah secara konstitusi di Republik Indonesia. Ini yang tidak boleh. Umat Islam jangan mau dibodohi. Terlepas siapapun yang menggerakkan itu. Dengan segala hormat kami menghormati para habib, para ulama, para kiai. Kami hormati dengan segala hormat. Dengan catatan, para habib, para kiai, para ulama, tindak tanduknya tidak membuat chaos di Republik Indonesia ini. Karena sejatinya tokoh agama itu menyempurnakan kedamaian dalam suatu negara. Sejatinya tugas pokok fungsi seorang ulama atau tokoh agama menyempurnakan kedamaian yang sudah damai, atau mendamaikan yang sedang kisruh, atau membuat ketentraman, kemuliaan di satu negara. Itulah tupoksinya seorang ulama ataupun tokoh agama. Berani menyandang gelar ulama, ustadz ataupun tokoh agama, kompensasinya menjaga perdamaian, membuat perdamaian. Kompensasinya itu terhadap negara. Kalau keluar dari itu, berarti itu bukan tokoh agama, bukan seorang ulama, walaupun menguasai ayat-ayat Tuhan, walaupun menguasai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Itu tadi kan bilang, Al-Quran, hadis, multi tafsir. Gampang dipolitisir, gampang didramatisir oleh pihak-pihak tertentu yang punya syahwat politik di Republik Indonesia ini. Wallahu basirum bima ya'malun.
Wallahu basirun bima ya'malun. Hati-hati, jangan sampai Allah kecewa dengan umat Islam yang ada di Republik Indonesia. Diberikan kedamaian, diberikan ketenangan, diberikan keberkahan, hanya tinggal menjalankan serta menjaga saja tidak mampu. Ingat azab Allah. Hati-hati umat Islam. Gunakan akal sehat dan logika sebagai umat Islam yang berintelektual. Gunakan itu. Unzur maqala wa la tanzur man qal. Lihat yang diucapkan sang tokoh agama ataupun ulama tersebut. Bila mana himbauan, fatwanya, ajakannya merusak negara kesatuan Republik Indonesia, tinggalkan. Banyak pengangguran terjadi di mana-mana hanya karena pandemi. Coba bayangkan kalau terjadi chaos dalam Republik Indonesia. Bukan pengangguran lagi, tumpah darah berceceran di mana-mana. Dari Sabang sampai Merauke akan terjadi bantai-membantai. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kenapa itu bisa terjadi? Itu bisa terjadi bila mana sang tokoh agama, sang ulama sudah menyerukan umat turun ke jalan, tapi tidak bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di jalan. Itu yang berbahaya. Hanya menghimbau turun ke jalan. Tapi sang ulama memang sengaja, atau tokoh agama itu memang paham kalau sudah turun ke jalan, ribuan, ratusan ribu, bakal jutaan, tidak bisa dikendalikan. Dan keamanan akan goyah, akan terjadi chaos. Bila sang ulama ataupun tokoh agama sudah paham konsekuensi bermain parlemen jalanan seperti itu, maka seorang ulama dan tokoh agama tersebut berdosa besar karena mengorbankan umat Islam untuk syahwat politiknya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Wallahu basirum bima ya'malun. Jangan sampai Allah menyelesaikan NKRI ini dengan berdarah-darah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Suram masa depan. Pendidikan akan hancur, ekonomi akan runtuh, pemerkosaan terjadi di mana-mana, moral akan turun drastis. Agama tidak akan dipedulikan lagi. Yang kuat akan menghimpun kekuatan, menindas yang lemah. Itulah kalau negara sudah terjadi chaos atau berdarah-darah atau perang saudara. Butuh bukti. Palestina. Apa kurang bukti? Anak balita, mohon maaf, organ tubuhnya lepas akibat efek dari perang tersebut. Rumah hancur, pemerkosaan, penculikan, pembunuhan. Auzubillah, summa nauzubillah. Al-akhir, kami ingatkan kepada para tokoh agama dan ulama, wabil khusus semua umat Islam, dipikirkan kembali untuk mengadakan reuni 212. Karena urgensinya tidak ada, dampak negatifnya sangat banyak dan bakal terjadi chaos kalau tidak hati-hati. Kepada aparat keamanan, baik TNI dan Polri, kami berharap bila mana betul-betul terjadi reuni 212 dikawal yang ketat agar tidak ada penumpang-penumpang gelap yang masuk dalam barisan tersebut sehingga negara bisa kisruh dan ricuh. Astaghfirullah li wa lakum jami'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.